Masjid Nabawi. Ketika masuk kota Madinah, Nabi langsung membangun masjidnya. Sebelumnya, ketika transit di Kuba dalam perjalanan hijrah, beliau membangun terlebih dahulu Masjid Kuba seperti yang telah dikisahkan di video sebelumnya. Rasulullah SAW membangun masjidnya berdasarkan asas takwa. Sholat di masjidku ini lebih utama atau afdol 1000 kali daripada sholat di tempat lain kecuali di Masjidil Haram, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafa Rasyidun, Masjid Nabawi tidak memiliki menara. Orang yang pertama kali membangun menara Masjid Nabawi ialah Umar ibn Abdul Aziz pada tahun 93 Hijriah, yaitu di keempat sudut masjid dengan tinggi kurang lebih 27,5 meter. Kemudian Qaitbai membangun menara kelima di Babur Rahmah. Kelima menara ini terus dipertahankan hingga yang 3 buah dibongkar pada proyek perluasan Saudi pertama dan diganti dengan 2 menara setinggi 72 meter. Lalu pada proyek perluasan Saudi kedua ditambah lagi dengan 6 buah menara dengan tinggi 104 meter, tinggi hilal 6 meter dan beratnya 4,5 ton, sehingga jumlah keseluruhan menara menjadi 10 buah. Perlu diketahui bahwa tinggi menara utama ialah 44,53 meter, sedangkan menara di Babu Salam setinggi 38,85 meter. Selanjutnya adalah Masjid Qiblatain. Dinamakan dengan Masjid Qiblatain karena ayat perintah pindah kiblat. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah ayat 144. Turun ketika Nabi SAW sedang menunaikan sholat zuhur di tempat ini, yaitu di Bani Salimah. Maka di tengah sholat beliau berpaling menghadap ke Ka'bah. Masjid Qiblatain terletak dekat lembah Akik di Jalan Khalid ibn Walid. Lalu ada Masjid Suqya. Suqya adalah sebuah tempat di Anbariyah di bagian dalam dan luar stasiun kereta api. Dulunya adalah tanah milik Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Masjid Suqya terletak di dalam pagar stasiun. Bangunannya berornamen Utsmani dengan 3 kubah. Luasnya 31 kali 5 meter sama dengan 56 meter persegi. Di situ pun ada sumur yang dinamai dengan sumur Suqya atau bir Suqya. Nabi SAW pernah wudhu dan minum dari sumur tersebut. Terletak di tanah milik Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pada pertengahan kedua abad ke-14 Hijriah, sumur tersebut dipendam untuk kepentingan perluasan jalan. Sekarang letak persisnya kira-kira di sebelah utara Masjid Suqya di luar pagar stasiun kereta api. Ini adalah peta Musola Al-Manakha. Yang dimaksud dengan musola ialah lapangan yang terletak di sebelah tenggara Masjid Nabawi, dikenal dengan Al-Manakha atau Pasar Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat Idul Fitri dan Idul Adha di beberapa bagian di lapangan tersebut. Sejarah mencatat bahwa di lapangan itu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dan para khalifah penggantinya membangun beberapa masjid di tempat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memelihara peninggalan sejarah, yaitu pada proyek pembangunan yang dilakukan oleh Khalifah pada 87 sampai 93 Hijriah. Berikut ini keterangan singkat mengenai masjid-masjid yang dibangun Umar ibn Abdul Aziz. Yang pertama adalah Masjid Musola Al-Ghamamah. Letaknya berada di sebelah barat daya Masjid Nabawi yang berjarak kurang lebih 305 meter Rasulullah SAW pernah sholat Id di tempat ini hingga dikenal dengan Masjid Musola. Khalifah Umar ibn Abdul Aziz membangun masjid ini persis di tempat sholat Nabi SAW, sesuai dengan programnya untuk membangun masjid-masjid di tempat-tempat yang pernah dipergunakan Nabi untuk sholat. Sedangkan bangunan masjid yang ada sekarang adalah peninggalan pembangunan Sultan Abdul Majid Al-Utsmani. Masjid Musola direnovasi kembali pada masa Raja Fahd pada tahun 1411 Hijriah. Selanjutnya adalah Masjid Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu.
Jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 335 meter dan dari Masjidil Ghamamah sekitar 40 meter. Masjid ini adalah salah satu tempat yang digunakan sholat Id oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada masanya. Namun Khalifah Umar ibn Abdul Aziz lah yang pertama kali membangunnya. Tetapi bangunan yang ada sekarang adalah peninggalan dari Sultan Mahmud Khan Al-Utsmani. Lalu ada Masjid Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, berada pada jarak kurang lebih 455 meter sebelah barat daya Masjid Nabawi. Dari Masjid Ghamamah kurang lebih 133 meter, dibangun pada abad ke-9 Hijriah, luasnya 325 meter persegi dan tinggi kubahnya dari dalam kurang lebih 12 meter. Raja Fahad merenovasinya kembali pada tahun 1411 Hijriah. Selanjutnya ada Masjid Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, terletak di sebelah utara Masjid Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan jaraknya dari Masjid Nabawi kurang lebih 290 meter, dari Masjid Ghamamah kurang lebih 122 meter. Menurut riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat Id di tempat ini. Renovasi dan perluasannya dilakukan oleh Raja Fahad hingga total luas mencapai 31 kali 22 meter sama dengan 682 meter persegi dengan menara setinggi kurang lebih 26 meter. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.